Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang terkasih di kanal Forems 195. Kanal untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersama-sama ya Tuhan ingin melanjutkan pembelajaran kami mengenai bagaimana menyampaikan kabar keselamatan dengan baik. Berilah pemahaman yang benar ya Tuhan untuk memperluas cakrawala berpikir kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forems 195 yang terkasih, kita bertemu kembali di video lepas yang ke-14, yang mana di dalam kesempatan yang lalu kita sudah bersama-sama merenungkan kebodohan-kebodohan yang sering mempermainkan ayat-ayat dari Alkitab yang dilakukan para penceramah di luar Kristen. Melihat semuanya itu, kita tidak perlu meng-counter attack mereka, menentang balik mereka. Karena sangat banyak dari mereka yang semakin paham dan mulai mau mencari tahu sendiri tentang keselamatan setelah kematian menjemputnya. Semakin banyak yang sadar bahwa hal tersebut tidak dapat dibuat main-main. Tidak bisa hanya diperoleh dengan klaim kosong yang bombastis. Biarlah mereka mencari sendiri melalui Alkitab. Setiap manusia di Indonesia ini dapat membaca Alkitab dengan bebas, karena terjemahan bahasa Indonesianya tersedia dalam banyak bahasa suku juga di Indonesia. Kita juga sebagai umat Tuhan harus semakin tekun mempelajari Alkitab. Dengan demikian, kita memahami di mana kekeliruan orang-orang yang meributkan Alkitab. Dan bila ada suatu kesempatan mereka dengan tulus bertanya, maka kita dapat memberikan jawaban dengan baik dan benar. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forems 195 yang terkasih, saya sangat berharap saudara semua mampu bersikap bijak dalam melayani setiap pertanyaan-pertanyaan. Analisalah pertanyaan mereka. Apakah memang timbul dari hati yang tulus, yang memang bermaksud ingin mengenali Allah dan Alkitab kita dengan baik atau tidak? Karena kita memang harus cerdik untuk melakukan penilaian. Dan memanglah banyak di antara mereka yang hanya sekedar memberi pertanyaan jebakan. Mereka hanya menunggu kita salah dalam menjawab, dan selanjutnya bisa kita tebak akan mereka persekusi dengan cara apapun. Negara kita memang negara demokrasi terbesar di dunia. Mungkin kita nomor 1 di dunia. Sebenarnya sudah mengalahkan Amerika. Di negara kita ini sangat bebas untuk berbicara tentang apapun juga, termasuk menghina, menyebarkan berita hoax,
dan lain sebagainya. Tetapi kebebasan yang tidak terbatas itu hanya berlaku bagi jenis orang tertentu saja, yang memang tidak memiliki rasa malu lagi di dalam dirinya. Semua dimanfaatkannya untuk mencoba supaya eksis dalam mencari duit, termasuk memanfaatkan agama. Kalaulah mereka mau jujur, mereka tidak sedang membela agama, karena membela agama tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak layak didengar dengan telinga, apalagi dengan hati nurani. Mereka tidak peduli keeksisannya sebenarnya dipandang orang dengan rasa miris, bahkan mentertawakannya. Mereka lupa akan satu hal: semua jejak digitalnya akan mempermalukan keturunannya kelak. Suatu saat keturunannya akan menutup mata di hadapan orang banyak, bahkan mungkin tidak mengakui bahwa mereka memiliki kakek dan nenek yang bertingkah sebagai setengah manusia dan setengah hewan. Kelebihan Amerika sebagai negara demokrasi terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, di sana hukum diposisikan sebagai panglima. Sebuah contoh yang paling sederhana, di sana kita tidak bisa sembarangan memasuki halaman rumah orang, apalagi menghina dan menyebarkan berita hoax. Konsekuensinya, harta benda kita bisa habis untuk membayar denda yang ditimpakan oleh pengadilan. Melihat situasi di negara kita yang bagaikan rimba raya, maka saya menyarankan agar sebaiknya menghindari berdebat dengan pihak non-Kristen yang hanya merupakan perwujudan biang masalah. Bila debat memang tidak terhindarkan, sebaiknya melakukan perjanjian mengenai kepastian pembatasan masalah, moderator yang netral, dan penyelenggara dari kanal yang netral juga. Di dalam perjanjian juga harus tercantum segala hasil perdebatan tidak boleh dipakai untuk saling menyerang setelah perdebatan selesai, apalagi dibawa sampai ke hukum rimba oleh orang-orang yang di luar perdebatan. Dalam hal ini, masyarakat umum. Sebenarnya, poin yang terakhir ini tidak lumrah dimasukkan ke dalam perjanjian, karena semua manusia yang mengecap pendidikan memahami arti sebuah debat. Penyelesaian sebuah debat selalu dilakukan dalam forum yang serupa lagi, dengan memunculkan argumen-argumen baru. Debat berseri seperti ini akan sangat menarik. Tetapi di negara kita ini, seperti yang kita analisa di atas, sangat banyak manusia yang memanfaatkan kondisi emosional masyarakat yang polos. Inilah manusia-manusia keledai liar. Manusia yang merasa dirinya pintar, bergerak dengan keliarannya, dengan menabrak etika moralitas. Inilah sesungguhnya manusia terbodoh. Manusia yang menjadi bodoh akibat menganut agama jimat. Saudara-saudara yang terkasih,
Sampai di sini bagian kedua, fenomena agama jimat, dan akan kita lanjutkan ke bagian ketiga dengan judul yang sama. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah menyelesaikan bagian 2 dari topik kami ini ya Tuhan. Semua proses ini harus kami lakukan sebagai pertanggungjawaban iman kami. Tuhan, kuatkanlah kami sehingga semakin mendewasakan iman kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan Tuhan. Terimalah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.